Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Sofiani. Saya mahasiswa Prodi Administrasi Niaga semester 4. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai konsep manajemen keuangan. Definisi dari manajemen keuangan yang pertama yaitu definisi manajemen. Manajemen dalam arti luas adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Sedangkan definisi keuangan menurut Nur dan Hadi pada 2019 ialah keuangan merupakan ilmu dan seni dalam mengelola uang yang mempengaruhi kehidupan setiap orang dan organisasi. Jadi, definisi dari manajemen keuangan menurut Nur Hayati pada 2017 ialah manajemen keuangan atau financial management adalah segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan bagaimana memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset sesuai tujuan perusahaan secara menyeluruh. Beberapa tujuan adanya manajemen keuangan menurut beberapa ahli diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ialah untuk menjaga arus kas. Yang kedua, untuk memaksimalkan keuangan. Yang ketiga, untuk mempersiapkan struktur modal. Yang keempat, untuk memaksimalkan keuangan. Yang kelima ialah meningkatkan efisiensi. Lalu kemudian yang keenam, bertujuan untuk mengoptimalkan kekayaan. Yang ketujuh, bertujuan untuk mengurangi resiko operasional. Lalu ada yang kedelapan yaitu untuk memastikan keberlangsungan kehidupan perusahaan. Lalu tujuan manajemen keuangan yang kesembilan ialah agar perusahaan mampu untuk menetapkan keputusan agar selanjutnya perusahaan dapat bertahan di tengah persaingan. Adapun beberapa fungsi dari manajemen keuangan menurut Novianti dan Denziana pada tahun 2010 terbagi menjadi 7 fungsi. Yang pertama ialah penganggaran keuangan, yang kedua pengelolaan keuangan, yang ketiga perencanaan keuangan, yang keempat pencarian keuangan, yang kelima penyimpanan keuangan, yang keenam pengendalian keuangan, lalu yang ketujuh pemeriksaan keuangan. Yang selanjutnya mengenai prinsip dari manajemen keuangan. Yang pertama ialah transparansi. Transparansi berarti adanya keterbukaan dari sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaannya, dan juga penanggung-jawabannya. Dan kemudian yang kedua ialah akuntabilitas. Akuntabilitas sendiri adalah kondisi yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performanya dalam melakukan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Kemudian prinsip manajemen keuangan yang ketiga ialah efektivitas. Efektivitas menjadi hal yang sangat penting untuk menentukan keberhasilan dalam pengelolaan organisasi, khususnya dalam keuangan organisasi. Selanjutnya yaitu keefisiensian. Efisiensi yaitu sesuai dengan kebutuhan yang diisyaratkan. Konsepsi efisien menggambarkan hubungan antara pemasukan dan pengeluaran. Yang selanjutnya mengenai proses atau tahapan dari manajemen keuangan. Yang pertama ialah perencanaan atau penyusunan anggaran atau budgeting. Yang kedua itu pembukuan atau accounting. Tahap yang ketiga ialah pemeriksaan atau auditing. Yang keempat ialah pertanggungjawaban. Selanjutnya ialah mengenai prinsip manajemen keuangan organisasi. Yang pertama adalah hemat, tidak mewah, efisien,
dan sesuai dengan kebutuhan teknis yang diisyaratkan. Yang kedua ialah terarah dan terkendali sesuai dengan rencana, program, atau kegiatan. Yang ketiga yaitu terbuka dan transparan. Kemudian yang keempat ialah sedapat mungkin menggunakan kemampuan atau hasil reproduksi dalam negeri sejauh dimungkinkan. Baik, mungkin cukup yang saya jelaskan sedikit mengenai konsep dari manajemen keuangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.